Sahabat Nabi ada yang dosa nggak? Ada tuh Nuaiman. Nuaiman akidahnya benar nggak? Kenapa dia masih berdosa, bermaksiat? Ya, itu tadi akidah Khawarij itu, hati-hati. Khawarij itu memastikan kalau akidah benar orang nggak boleh salah. Mana bisa begitu? Mengenal Allah, sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang tidak wajib bagi Allah, mustahil. Begitu juga pada Rasul. Itu ilmu akidah. Dan semua itu mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah qalbu. Berarti bukan bagian dari amal fisik. Maka akidah ahlu sunnah penandaannya bukan orang yasinan. Itu salah kaprah itu ya. Jadi berdebatlah saya dengan seseorang, dia mengatakan itu kiai dia ahlu sunnah. Saya bilang enggak. Kenapa kamu mengatakan dia tidak? Dia tidak mengakini sifat 20, tidak belajar Allah wujud qidam baqa. Itu kiai NU, belum tentu kiai NU ahlu sunnah. Kalau akidah yang diajarkan tauhid kelompok Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bagaimana? Dia yasinan, dia maulidan, gak ngaruh. Yasinan, maulidan itu amal fisik. Itu amal fisik. Akidahnya apa? Apakah dia belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah Maturidiyah? Akidah Imam Asy'ari itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Kalau ingin belajar hadis sahih ya baca Bukhari. Kalau ingin belajar fikih yang bagus, belajar fikih Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kalau ingin belajar akidah, maka riwayat Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ada yang nanya, apa kata kawan? Pertanyaannya konyol. Tahu konyol? Apa konyol di Madura? Oke. Tapi paham ya? Paham. Ya, manhaj al-konyoliyah. Apa kata dia? Kamu mazhab Syafi'i, tapi kenapa akidahmu tidak akidah Syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama. Yang kedua yang lebih konyol lagi, Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok. Paham nggak tuh pertanyaannya? Imam Syafi'i tidak ikut terus kenapa kamu ikut Asy'ari? Gimana cara jawabnya? Nah, kita mulai dari yang kedua. Imam Syafi'i tidak ikut Asy'ari. Gimana cara jawabnya? Kalau dia ngerti baca kitab, kita tanya balik, kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya, kasih kitab. Kitab, gak usah kitab-kitab ahlu sunnah murni, yang campur-campur aja. Syiar A'lamin Nubala, karya Zahabi, Tarikhul Islam, karya Zahabi. Kalau yang mudahnya, Tabyin Ghazbil Muftari. Tapi semuanya belum diterjemah ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Asy'ari lahir antara tahun 250 sampai tahun 260. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ketemu nggak tuh? Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Asy'ari lahirnya antara 250 dan 260. Ketemu nggak? Jadi kalau ada orang nanya, Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok? Itu pertanyaan orang pinter atau orang jahil? Kenapa jahil? Konyol. Kenapa konyol? Duluan Imam Syafi'i apa Asy'ari?
Mana mungkin orang yang lahir sekarang ikut orang yang belum lahir. Tapi kawan kita terpengaruh. Banyak juga yang meninggalkan ahlu sunnah wal jamaah cuma pertanyaan begitu. Ya juga ya, Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Malah ikut-ikut konyol, ikut-ikutan dibodoh-bodohi. Paham di situ? Ya, ini cara-cara mereka. Oh, nggak puas, ngomongnya lain lagi. Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari kok. Itu lebih konyol lagi, itu jahilun murakkabun alfamarrah. Kalau begitu kita ngomong balik, Nabi Muhammad gak ikut Bukhari kok, ya kan? Benar gak? Jadi kalau orang jahilun murakkab jangan pakai alim jawabnya, kitab natajahal, pura-pura jahil dikit lah, ya kerjain dia. Oh gitu ya, Imam Nabi Muhammad juga gak ikut Bukhari. Terus kenapa kamu ikut Bukhari? Ntar dia bingung-bingung sendiri tuh. Jadi mereka ini sok kritis, tapi data kurang, ilmu nggak cukup, ilmu sejarah aja lewat, ya. Ini sering cara orang mencekokinya. Tapi itu di luar sana. Kalau di Madura aman, ya. Itu kelompok itu kalau masuk Madura langsung kesetrum di Suramadu. Hilang langsung, ya. Masuk Suramadu dia langsung jadi aswaja dia. Bukan azwaja, Kiai. Iya, bukan. Tadi saya disebut azwaja sama beliau, ya. Nanti ada yang marah. Satu, pasti satu. Baik. Kita ini ahlus sunnah. Dari mana kata ahlus sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata ahlus sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul? Boleh. Tinggal tanggung jawab. Ya. Ma'ana kita pakai misalnya mausul, yang aku alaihi, atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit, ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di-i'rab, boleh diapain, yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak, kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas, kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi, lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa, kemudian, atau juga bisa diartikan kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Banyak. Saya mau tanya angkanya. Banyak juga anak TK bisa jawab. Banyaknya berapa? 100? Alhamdulillah lolos, ya. Tapi nggak dapat hadiah. 124.000 yang menjadi mufti, yang menjadi imam tidak sampai 100. Tapi lumayan. Jika masing-masing dari 100 itu punya murid, muridnya punya murid, udah berapa banyak sahabat itu. Maka jika ikut salah satu sahabat itu disebut dengan jamaah. Ashab jamak dari sahib. Benar?
Maka ma'ana alaihi ahlus sunnah, yaitu ikut sunnahku, wa ashabi jama'atu ashabi wal jama'ah. Itu makna harfiah. Apa makna turunannya? Orang yang tidak bertemu aku, mereka bisa bertemu sahabatku. Ini yang disebut bersanad, bersilsilah. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang ngaku keturunan Syekhana Khalil, buktinya apa? Pakai jenggot, pakai sorban, atau pakai nasab? Boleh nggak saya bilang, aku mirip dengan Syekhana Khalil? Nih colet no, celananya nih, nah, sarungnya mirip Syekhana Khalil, sorbannya mirip Syekhana Khalil. Bisa nggak begitu? Atau begini, di dalam buku Syekhana Khalil dituliskan begini-begini, itu saya semua itu. Bisa nggak kalian begitu? Nah, di luar sana, di luar Madura, di Madura nggak ada ya. Itu ada kelompok ngaku-ngaku dia ahlus sunnah. Tapi kita tanya, mana sanadmu? Dia bilang, hadis Imam Bukhari riwayat sekian. Itu sama dengan orang bilang, saya mirip Syekhana Khalil sesuai dengan buku risalah fulan. Itu kan ngaku-ngaku. Mana nasab ranji silsilahmu? Gitu. Sama, ngaku ikut Rasulullah, buktinya satu aja. Mana sanad gurumu? Ada hafiz Quran ngaku hafiz, bisa percaya nggak? Ahli qiraat katanya. Kita tanya aja, maaf Pak, sebelum kiai Pak dulu, maaf Pak, boleh tahu gurunya siapa, sanadnya kemana? Boleh, kita punya hak bertanya begitu, ya, tidak dilarang kita bertanya begitu. Nanyanya yang sopan, jangan bilang gurumu siapa, jangan begitu ya. Ntar dicaro sama orang Madura ya. Jadi bagaimana cara menjamin kesohihan, kevalidan, kebenaran, keaslian ahlus sunnah? Bersama. Nah, orang Madura ini kan unik. Dibilang NU, loh gurunya NU belajar di sini. Bener gak? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekhana, ya gengsi dikit kayaknya ya disebut NU ya. Ya benar. Saya di atasnya NU ya. Sebelum ada NU kami sudah ada. Gak usah sibuk di situ. NU itu belum tentu orang-orangnya ahlus sunnah semua, tapi manhajnya NU sudah pasti ahlus sunnah. NU dibuat oleh ulama-ulama yang berguru kepada Syekhana Khalil. Syekhana Khalil akidahnya apa? Akidah ahlus sunnah Asy'ariyah. Beliau belajar di Makkah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga kepada ayah daripada Mahfud At-Tirmidzi. Jadi berguru kepada mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani punya jalur banyak ahlus sunnahnya. Ada jalur Misri, ada jalur Hadrami, ada jalur Makki, ada Madani, ada Hijazi, ada Dimashqi, banyak sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian juga mengembangkan ajaran akidah. Maka coba lihat kitab-kitab akidah di pesantren yang masih pakai kitab kuning, itu kebanyakan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, benar nggak? Ada syarah Aqidatul Awam, ada syarah Fathul Majid. Fathul Majid itu langsung beliau ambil matannya daripada gurunya Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri. Pindah beliau ke Makkah, beliau tulislah syarahnya. Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri itu berkawan dan berguru kepada Imam Al-Bajuri. Kita pada belajar Hasyiah Bajuri kan? Nyambung semua. Syekhana Khalil bersanad kepada ini Syekh Nawawi Al-Bantani.
juga banyak sanad-sanad yang lain, sanad kepada ulama-ulama Arab, ulama Mekah, dan banyak sekali, ya. Dan sanad ini kemudian diabadikan oleh Syekh Mahfud At-Tirmasi, sanad dari ayahnya dan dari gurunya Bakri Syata, bersambung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga yang harus dikoreksi. Kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kalau ada orang keliru kan boleh dikritik, ya. Ya, pimpinan Nahdiyin yang lama itu menyebutkan sanad Asy'arinya tidak benar. Tapi alhamdulillah sudah ditegur, sayangnya tidak diperbaiki. Wajar, walaupun doktor di Ulumul Qura Mekah kan bukan belajar sanad, ya, belajar usuluddin. Kalau keliru bab sanad dimaklumi karena bukan ahlul isnad. Cuma ya harus diperbaiki. Kalau nggak sudah nyebar di internet, tertulis di selebaran itu, Imam Asy'ari ada videonya juga, berguru kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Padahal beliau dengan Abu Ali Al-Jubba'i sudah talak 3 itu. Kasusnya sudah panjang. Masih ingat kasusnya? Imam Asy'ari sudah agak nggak tahan dengan ayah tirinya ini. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa namanya? Coba ulangi. Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini mengatakan Allah hanya berkehendak yang baik-baik. Yang tidak baik bukan Allah yang berkehendak. Maka di alam semesta ini, tanpa dia sadari, dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah. Bahaya nggak akidah begitu? Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, wahai Abu Ali Al-Jubba'i, ada 3 orang meninggal, 1 anak kecil, 2 orang mukmin, 3 orang kafir. Kalau anak kecil meninggal, masuk mana? Neraka atau surga? Yakin? Beneran? Kayak udah tahu aja ya. Kayak udah pernah sono. Anak kecil wafat masuk tapi surganya standar, surga ekonomis. Orang mukmin dewasa meninggal, masuk surga, surganya tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Giliran orang kafir masuk neraka. Dia kafir dan dewasa dalam kekufurannya. Bertanyalah si anak kecil yang masuk surga, tapi surganya ekonomis. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, kenapa surgaku cuma ekonomis? Kenapa surgaku tidak seluas surga orang yang kedua? Lalu Imam Asy'ari nanya, wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i, kalau anak ini nanya, Allah jawabnya gimana? Dijawab oleh Abu Al-Jubba'i, Allah akan berkata, wahai anak kecil, jika engkau nanti besar, aku biarkan hidup, tidak dimatikan sebelum dewasa, engkau akan mati kafir. Oh begitu, kata anak kecil. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba yang ketiga angkat tangan. Orang siapa yang ketiga? Kafir. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, kalau engkau tahu aku bakal masuk neraka, kafir setelah dewasa, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil itu? Kata Imam Asy'ari, Allah jawabnya gimana Tuan Syekh? Abu Al-Jubba'i bilang, nggak bisa jawab. Mau bilang Allah akan berkata, bingung dia. Ini cerdasnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya tumbang.
Kasih tiga kasus, 2 pertanyaan, tumbang. Belum pertanyaan ketiga. Belum pertanyaan. Jadi ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Asakir banyak sekali perdebatan beliau menentang, mengkritisi ayahnya, ayah tirinya. Abu Ali Al-Jubai ini bukan ahlu sunnah, dia akidahnya Mu'tazilah. Apa nama akidahnya? Kelompok yang meyakini Quran makhluk, kelompok yang meyakini ada status yang bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada nih di antara kita mukmin, dosanya apa kalau orang-orang zaman sekarang? Nonton YouTube buka aurat ya? Atau nonton film hot-hot? Ketiduran habis nonton, belum sempat tobat, videonya masih jalan. Itu nanti masuk dalam kubur di mana tuh statusnya? Dia pendosa atau mukmin? Atau mukmin yang berdosa? Kata Mu'tazilah, kalau ada mukmin berdosa, maka dosa itu sebenarnya kufur. Tapi dia masih mukmin, maka statusnya bukan mukmin, bukan kufur, namanya fasik. Fasik menurut Mu'tazilah, khalidan mukhalladan fitnar, kekal masuk neraka. Mau nggak jadi orang Mu'tazilah? Maka surganya Mu'tazilah itu sepi, dosa dikit masuk neraka. Meninggal belum sempat tobat, nggak mukmin, nggak mukmin, nggak kafir, tapi kekal di neraka. Ekstrim nggak tuh? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim, lebih ekstrim dari kelompok yang ngebom itu. Kelompok yang ngebom itu kan dia mau menikahi 72 bidadari, lalu dia ngebom orang. Itu kan gak waras tuh begitu. Masa mau dapat surga bunuh orang, yang dibunuh sesama muslim lagi, ya? Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian menentang gurunya yang merupakan ayah tirinya. Disitulah beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Apa kata beliau? Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni fa'rif anni ana Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang kenal aku ya sudahlah, yang belum kenal ketahui ya aku Asy'ari. Aku mulai detik ini, hari ini, membuang jubahku. Dengan demikian aku juga membuang akidah lamaku Mu'tazilah. Di riwayat lain beliau mengatakan, armi aqidati kama armi jubbati. Aku buang akidahku Mu'tazilah seperti aku buang jubahku. Jubbah ini mirip dengan jubbati, jubbai, ya, mirip-mirip ya. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Usud punya usud, setiap kelompok ada walinya. Lalu kenapa kita kemudian saling benci? Suatu kali Sayyidina Ali diperang dengan kelompok Syam. Di Syam itu ada namanya Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali berkonfrontasi, berperang dengan Muawiyah. Apa kata pembisik? Ya Amirul Mu'minin, il'an ahl Syam. Wahai Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ini nih calon khawarij yang ngomong nih. Laknat saja tuh orang Syam. Sayyidina Ali langsung lihat tuh orang. Ini orang nanti yang bakal jadi khawarij. Itu yang sekarang menghancurkan Suriah, turunan-turunan mereka itu. Jangan sampai ada di Madura turunannya ya. Silakan dicek samping kiri ada nggak turunan itu. Sayyidina Ali lihat, apa kata beliau? La fa ini Sayyidina Ali dizolimi kalau versi ahli politik, atau dikibulin, diperdaya kalau versi ahli politik, ditipu dengan diplomasi Muawiyah. Tapi saya tidak mengatakan itu, ini versi politik zaman itu. Saya cuma mengatakan mereka beda ijtihad dalam politik. Jadi mereka ngompor-ngomporin, Ali, ente sudah dikibulin, ente sudah dizolimi, ente sudah ditipu, laknat saja mereka. Apa kata Sayyidina Ali? La
fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini udah perang loh ya, belum cuma perang-perang coblos-coblosan, nggak ada apa-apanya Indonesia. Di zaman beliau sudah perang fisik, sudah bunuh-bunuhan. Ketika dia ajak untuk melaknat musuhnya, Sayyidina Ali mengatakan, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la tal'anu ahla Syam, jangan laknat penduduk Syam, maksudnya Muawiyah dan pengikutnya, walaupun beda politik dan menzoliminya. Itu akidah dan akhlaknya Sayyidina Ali. Antum ikut Sayyidina Ali atau ikut pembisik yang tadi? Ya sudah. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, ya, ketika itu Nabi mengatakan, fa inna fihim al-abdal. Di Syam itu tidak boleh dilaknat karena di sana ada wali-wali abdal. Apa arti wali-wali abdal? Abdal itu setingkat di atasnya kutub, kutub di atasnya ghaus, pimpinan para wali. Kutub di atasnya ada ghaus, di bawah kutub ada apa? Abdal. Tinggi nggak tuh wali abdal? Tinggi. Kutub itu seperti Syekhana Khalil, itu wali kutub. Kalau antum wali YouTube. Wali murid, lebih soheh lagi. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kami tidak boleh melaknat ahlu Syam? Nabi mengatakan, fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali abdal. Ditanya lagi, abdal itu apa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, abdal itu orang yang jadi kekasih Allah, bukan bi kasratis shalah wala siyam, bukan dengan banyak solat dan puasa, tapi bi salamati sudurihim, karena kolbunya, sudurnya selamat, tidak ada kebencian. Ini sama kiai cuma beda coblosan, udah berani benci. Antum belum tentu kiai, belum tentu wali, udah berani benci kepada orang yang sudah setengah wali. Berarti kita wali apa dong? Wali genderuwo. Dia lagi ikut kayaknya dari belakang ya. Saya mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi, tidak punya dendam di hati. Ada yang mau ikut? Disebut salamatus sadar. Yang melazimkan ini setiap hari pasti jadi waliullah. Disebut waliullah abdal. Abdal itu artinya pengganti. Kalau kutub mati dia yang maju, kutub mati dia yang maju. Tinggi sekali itu wali abdal itu. Wali abdal itu mirip wakilnya menteri. Mirip apa? Kalau di struktur pemerintahan sangat tinggi sekali. Usul akidah Ahlussunnah 1, tasdik bil. Nomor 2, nomor 3 itu cabang. Apa nomor 2? Iqrar bil. Nomor 3 al-amal bil arkan. Al-amal bil arkan ini cabang-cabangnya. Salah satunya sikap politik. Maka berbeda politik bukanlah beda iman, cuma beda furuknya iman. Tidak masalah, ya. Jadi yang saya sampaikan kemana-mana ini sudah hampir setahun ini, cuma ini akidah Ahlussunnah, beda politik bukan beda akidah. Malam tadi pun di bata-bata saya sampaikan itu. Dan saya nggak mengerti orang Madura itu kemana, karena kopiahnya hampir sama, sarungnya hampir sama, tahlilannya hampir sama, tawasulnya semuanya ke Syekhana Khalil. Nah, tapi apa yang terjadi di lapangan, wallahu alam. Hadza awal marrah. Ini pertama kali saya ke Madura, ya. Negeri ada presidennya sendiri ya. Kalau di Mekah ada sendiri ya. Wallahu alam bis. Ya, poinnya sudah dapat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyafa. Saya sudah kita ketahui beliau adalah salah satu pengikut Thariqah.
Ini saya ingin menanyakan tentang hal-hal tasawuf. Apa tanggapan Buya tentang thariqah yang mengaku bahwa thariqahnya adalah thariqah Nabawiyah? Sehingga dari anggapan itu banyak yang mengatakan selain thariqah ini adalah tidak lebih afdol untuk diikuti. Jadi mengutamakan thariqahnya sendiri, mengatakan thariqahnya adalah thariqah Nabawiyah. Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bagian tengah, Kaisar. Ya, silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan pertama kami mengungkapkan hati perasaan saya terhadap Buya Ar-Rasyid Hasim. Selama ini kami hanya melihat di wali YouTube tadi. Dan kapan sebenarnya kami bisa berjumpa dengan yang mulia Hasim wa Ar-Rasyid Hasim? Namun alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Tadi sudah dikatakan bahwa akidah itu tidak ada hubungannya dengan amal fisik ini. Jadi kalau akidahnya ini baik, maka kami ada keyakinan bahwa amal fisiknya akan baik. Satu contoh, atau kami memberikan analogi yang mulia. Misalkan ada non muslim, dia sholat. Oke, saya sudah paham. Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi. Kaisar. Temor, putih. Putih. Katanya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula maturun saus karena moderator kadito yang Madura, jadi tenggula pakai bahasa Madura. Seperti saya ampun diketahui bersama bahwasanya saya hadir ke tempat kadito bukan semuanya atau bukan dari alumni pondok pesantren. Ada yang tidak berlatar pesantren, maksudnya mereka itu tidak mondok seperti itu. Ada yang sudah mondok dan juga ya. Pertanyaan kedua sekali itu, katipun apa tanggapan dari Buya terkait dengan hal yang sering kita lihat di pedesaan terkait dengan perbedaan suku? Karena tentang aswaja itu ada yang mengklaim, mohon maaf, ada yang diklaim di suatu organisasi, di suatu ormas, sehingga mengatakan ormas yang lain itu bukan bagian dari aswaja seperti itu. Misal, mudang Madura itu beda orang bukan berlatar NU, bisa dikatakan dianya adalah Muhammadiyah, maka di situ disebut sesat seperti itu. Itu banyak yang terjadi sekarang. Mungkin saya minta tanggapan terkait perbedaan ini, biar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam terkait dengan NU Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain seperti itu. Bukan lantas mengkafirkan atau menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah atau salah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus semua, berarti mulai tadi betul-betul menyimak ya. Tidak lucu semuanya, tidak tidur, semangat semuanya. Kami bicarakan dari yang pertama tentang pernyataan selain thariqah Nabawiyah itu tidak
tidak mau tebar. Begini Ini gimana? torikoh apa yang dimaksud? Sebut aja nama torikotnya. Ini maksudnya memang mungkin mohon maaf. Enggak, ini ya. dia menisbahkan torikotnya ke Nabawiyah. Nabi, ya. Nama torikot asli dia apa? Bukan Naqsyabandiyah, Hah? Tijaniyah. Nggak tahu atau menyembunyikan, takut ya, takut dibully sama orang Madura ya. Sampean kan orang Madura. Ya, dibully balik ya nggak? Baik. Kalau ada orang ngomong tarikatku Nabawiyah, inilah afdalut thariqah. Ini kita tanya dulu definisi Nabawiyah itu apa. Yang ada itu dulu ada orang berdebat. Ada satu thariqat mengklaim thariqat dia paling Muhammadi, paling Ahmadi. Yang lain tidak. Karena imamnya secara yaqzah, secara sadar pernah bertemu Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi lalu thariqatnya paling cepat. Ya, wali itu milik Allah. Allah itu maha kaya, suka-suka Allah. Bisa jadi fulan, bisa jadi fulan, bisa di masa dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim thariqat imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul, imammu, kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru thariqatmu Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi, Maduri. Jadi ada thariqah, dia mengklaim thariqatnya paling dekat ke Rasulullah karena langsung ke Nabi Khidir atau langsung ke Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, itu kan imamnya. Yang sekarang ini khalifahnya, wakil talqinnya, ustadznya, muqaddamnya, apalagi istilahnya mursyidnya, dia merasakan sampaikah dia kepada makom imamnya itu. Kalau dia sampai, maka thariqah yang dia pakai sekarang itu juga disebut Muhammadi atau Ahmadi atau Nabawi. Kenapa ke imam itu boleh, ke imam lain nggak boleh? Kan harus ada dalil yang kuat dong, yang mentaksisnya, yang mengkhususkannya. Nah, maka fanatisme ini kadang-kadang berbahaya. Ya. Kita tidak boleh fanatik kepada satu imam. Cinta boleh, cinta imam bahkan wajib. Sepakat nggak? Cinta imam wajib karena imam adalah syiar-syiar Allah di muka bumi. Tapi fanatis tidak boleh. Seperti yang dikatakan dulu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, makom ini bukan khusus untuk para nabi dan wali-wali tertentu. Siapa saja nanti dapat mencapainya jika dia dibimbing oleh guru yang juga seorang wali. Wali-wali Allah itu udah biasa ketemu Rasulullah. Cuma mereka itu nggak kegeeran, nggak ember terus ngomong saya ini tiap hari ketemu Rasulullah. Nggak gitu. Malah kalau perlu disembunyi-sembunyikan. Ya, mereka menyembunyikan itu. Karena berbahaya, takut orang mengkultuskan. Nah, paham ya? Jadi semua thariqah yang punya sanad kepada Rasulullah, dia boleh disebut thariqah Nabawiyah. Nabawiyah ini dibagi lagi, ada Nabawiyah sanadan, ada Nabawiyah ruhan. Kalau dia cuma punya sanad ke Nabi, tapi ruhnya belum ketemu Nabi, maka baru sanadnya aja. Ruhnya belum bertemu. Ya kadang-kadang mursyid tarekatnya mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi mimpi ketemu nyata. Nanti ada kelompok nggak percaya kalau mimpi ketemu nyata. Ya. Lalu pertanyaan kedua tentang amal fisik. Emang saya tadi ngomong kalau orang berakidah ini nanti dia pasti benar. Emang saya pernah ngomong begitu? Antum terlalu menghayati ya.
Ini ngomong bab akidah, bukan ngomong bab akhlak, bukan ngomong bab fikih. Dan saya yakin kata-kata antum itu cuma perasaan aja. Nih saya pastikan, apakah semua orang berakidah baik dia beramal baik? Nuaiman itu pernah minum khamar loh, akidahnya baik. Ketika sahabat Nabi mengatakan, dia kan sahabat Rasul juga, apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, lapor ke Sayyidina Umar, uqtulhu, bunuh saja dia, atau idribhu, pukul aja dia. Apa kata Sayyidina Umar? La, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar nggak? Lebih tinggi iman antum atau iman Nuaiman? Nuaiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak, ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada, kafir, bukan khawarij lagi, munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaikah, Hasan Al-Basri mengatakan, kami bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril, imanku seperti iman Jibril, nggak ada satupun. Saya ulangi pertanyaannya, sahabat Nabi ada yang dosa nggak? Ada tuh Nuaiman. Nuaiman akidahnya benar nggak? Kenapa dia masih berdosa, bermaksiat? Ya, itu tadi akidah Khawarij itu, hati-hati. Khawarij itu memastikan kalau akidah benar orang nggak boleh salah. Mana bisa begitu? Kita ini mahallun nisyan wal khata'. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Hadis Al-Qudsi? Hafalkan hadis ini biar nggak pakai akal-akalan kalau beragama. Kullu bani Adam khata'. Kullu khata'. Setiap anak keturunan Adam itu bersalah, berdosa. Ini Bani Adam atau Bani Syaitan? Bani sama kita ya. Atau Bani Gundruwo? Bani Gundruwo kayaknya udah marah-marah ini. Tenang bro, hujan aja kita minta berhenti-berhenti kok, masa ente mau deket-deket ya. Lalu wa kullu, ya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Setiap yang bersalah, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat. Jadi baik itu tidak hanya taat. Baiknya orang maksiat kalau dia taubat. Buruknya orang taat merasa taat. Makanya ayatnya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sudah taat sholat. Ngerasa sholatnya tadi. Di Quran doa Nabi Ibrahim bukan Rabbi ja'alni munal musallin, nggak ada. Rabbi ja'alni muqimis salah, bukan musallin. Karena muqim dengan musalli beda. Muqim itu berusaha untuk soleh. Kalau musallin sok soleh, sok sudah bener. Itu Khawarij itu. Khawarij ini salah sedikit dianggap akidahnya salah. Jadi standarnya kalau orangnya nggak benar secara zahir berarti akidahnya nggak benar. Kalau begitu berapa banyak sahabat yang kafir dengan kalam antum tadi? Berapa banyak sahabat Nabi tabi'in yang jadi fasik dengan kaidah tadi? Berbahaya nggak? Jadi saya ngomong begini bukan marah loh ya. Emang saya ngomongnya begini. Kalau udah bab akidah suaranya udah begini-gini udah. Maka jangan nanya akidah sama saya.
nanya tasawuf aja biar adem. Kalau nanya tasawuf bisa mewek antum nanti ya. Kalau nanya politik takbir ya. Giliran diajak takbiran kabur, bid'ah. Baik, paham nggak? Saya tanya ulang, kalau orang akidahnya benar, bisa salah nggak amalnya? Kalau ada orang akidahnya gak benar, amalnya ada nggak yang benar? Ada, jadi nggak jaminan. Oke. Kata orang Madura, iki apa? Eki. Apa lagi ketiga? Perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang NU. Oh ya, saya paham. Ya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, sudah ada Ahlus Sun. Benar nggak? Belum ada SI, belum ada apa lagi? Masyumi, belum ada semua. Ahlus Sunnah udah ada. Kawan saya debat saya, kamu organisasi ini ya? Waktu itu dia melihat saya berzikir ala thariqah. Kamu ini? Saya bilang, sebelum ada organisasi yang kamu sebut itu, tarekat yang saya amalkan ini sudah ada. Di Mekah, orang Naqsyabandiyah itu nggak NU. Di Mesir, orang Tijani, orang Syazili bukan orang NU, bukan orang Thariqah Mu'tabarah. Di Hadramaut, orang berthariqah Ba'lawiyah bukanlah orang NU, bukan juga orang SI, bukan juga Muhammad. Itu thariqah lebih tua dari organisasi kita. Lalu organisasi ini ketika buat ADART, buat manhaj, maka dia adopsi. Kami mengadopsi apa gitu. Itu boleh-boleh aja. Selama dia tidak mengklaim di luar organisasi kami tidaklah aswaja. Di Sumatera ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya bersamaan 1926, 1928. Lebih tua NU atau Muhammadiyah secara organisasi? Muhammadiyah 1912. Pendirinya siapa? Teman siapa? Hadratus Syekh Syamsari. Mereka berdua murid Syekh Soleh Darat, kawan dari Syekh Khada Khalil. Maka Muhammadiyah itu saudaranya Aswaja dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang mungkin sudah berubah, mungkin juga masih, wallahu a'lam bis. Yang pasti Muhammadiyah awalnya Ahlus Sun. Kalau sekarang nggak tahulah ahlu apa, wallahu a'lam, saya nggak ngerti ya. Jadi tidak ada namanya klaim satu kelompok, satu organisasi menguasai akidah Ahlus Sunnah. Kalau begitu Syekhul Azhar nggak Ahlus Sunnah dong, dia nggak NU, dia nggak SI. Ya, Ahlus Sunnah ini rumusnya sederhana, berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4, dan terakhir bertasawuf. 3 aja, gampang nggak? Coba diulangi, Ahlus Sunnah apa aja? Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih yang orang Madura pilih yang mana? Benar. Kok Syafi'i kita beda-beda tipis ya? Yang ketiga bertasawuf. Tasawufnya orang Madura biasanya lewat thariqat apa? Naqsyabandi, apalagi? Tijani, apalagi? Syazili, apalagi? Syatori, apalagi? Khawarij masuk? Jangan masuk lah. Itu semua thariqah Mu'tabarah. Maka siapa yang berthariqah itu thariqahnya thariqah Ahlus Sun. Itu cuma untuk mengecek aja ini thariqahnya Ahlus Sunnah bukan. Jadi kalau ada organisasi kita cek ini Ahlus Sunnah enggak. Bukan berarti Ahlus Sunnah itu dicek dengan organisasi, bukan. Organisasi bukanlah standar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu justru yang menjadi standar, lurus organisasi atau tidak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nanti orang Sumatera juga marah.
bukan orang Madura yang marah, orang Sumatera juga marah. NU baru masuk kemarin sore, ya, NU baru masuk belum berapa lama tahun ini. Di sana PERTI namanya, PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara ada Wasliyah. Saya baru ketemu dengan senior saya, ya, dosen di UIN juga, orang Aceh, ya, Tengku lah, doktur. Kata dia, Ar-Razi, ini gimana pendapat Ar-Razi tentang Muktamar NU? Lalu saya tanya, Tengku kan bukan NU, ngapain mikirin NU? Iya, tapi kan akidah kita sama dengan NU. Ternyata orang Aceh akidahnya sama dengan NU. Apa yang sama? Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Organisasi boleh beda, ini kabar aja kalau di sana sama, ya. Habib Omar NU nggak? Akidahnya apa? Asy'ariyah. Bertasawuf Ba'lawi. Bermazhab Syafi'i. Ahlus Sunnah nggak perlu NU, ya. Tapi kalau mau NU boleh nggak? Mau SI boleh nggak? Muhammadiyah boleh nggak? Beneran. Ntar saudaranya Muhammadiyah diusir. Ya, jangan kawin sama dia, Muhammadiyah gitu. Jangan sampai, ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, dengan simpel beliau jelaskan 3 pertanyaan ini sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama tadi dari pertanyaan Ustaz Muhammad Mustafa itu bahwa tidak boleh fanatik terhadap satu imam. Thariqah Nabawiyah itu adalah thariqah yang bersandar kepada Rasulullah SAW. Thariqah saja sudah bukan tadi asalkan sanadnya jelas, baik sanad dan ruhan itu masih termasuk kategori thariqah Nabawiyah. Dan kedua tentang akidah tidak ada kaitannya dengan amal fisik, itu tadi sudah dijelaskan bahwa pembahasan tolak ukur dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah jelas tadi, yaitu tasdiqul qawli yang merupakan usul, bukan menghilangkan, menafikan ikrar bil lisan dan amal bil arkan. Tapi yang kedua, yang nomor 2 dan yang ketiga adalah masalah furu'iyah, bukan termasuk standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang terakhir, organisasi ini tanggapan beliau, karena yang ditanyakan tadi tanggapan beliau, organisasi bukan standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah, berfikih salah satu dari 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan tasawufnya adalah tasawuf Al-Ghazali. Ini yang telah disampaikan oleh beliau. Ini minta dari Buya, apakah masih ada waktu? Karena beliau sangat waktu. Sudah 10:30. Sudah 10:30. Ini beliau nampaknya karena memang sekali dakwah beliau sangat padat, tapi ini masih minta lanjut 2 saja. Ya sudah 2 saja. Ini tadi sudah langsung pertanyaan ini ini tadi ini mohon maaf, mulai beliau kembang semua pas kembang saja dalam 2 kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halik, salah satu pengurus Al-Faizun. Langsung tadi sudah dijelaskan bahwa melafalkan laknat kepada pemimpin itu tidak boleh. Bagaimana kalau mengkritik kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam?
Yang kedua dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Jamil Abdillah Al-Misri, judul kitabnya Hadirul Alamil Islami. Di dalam takbirnya ada kalimat taqaddamal akhirun wa ta'akharal muslimun. Umat non muslim itu selalu meningkat, selalu maju, selalu berkembang, sementara umat Islam semakin merosot. Min haitsul as-siyasah, dari segi ekonomi wal iktisad, as-siyasah politik wal iktisad, ekonomi wa teknologi dan teknologi, wa thaqafah dan budaya, wa ma ila dzalik dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat bunyinya, di antara salah satu faktor itu adalah pengaruh awamil dakhiliyah wal kharijiyah, pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internalnya adalah Langsung bertanya. ya, insyikokul muslimin ila farkin. Umat Islam itu menjadi berpecah belah. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan perintah Allah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tamassaku bidinihi, berpegang teguh atau bersatu dalam mengamalkan syariat Islam. Itu antara ahli sunnah wal jamaah itu saling mengklaim itu perbuatan yang salah, bahkan diklaim radikal atau intoleransi. Katakanlah ada pelaku hizbah amar ma'ruf nahi munkar, padahal akidah mereka itu ahlus sunnah, asy'ariyah, maturidiyah, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Cuman diiklim oleh mereka itu orang yang radikal dan intoleransi. Demikian. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Ini belum habis betulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu takdim untuk Rabbina Syekh Abuya Rosi. Tutupin saja. Pertama, nama saya Muhammad Said dari Sarawak, Waru. Pertanyaan yang pertama mengenai sifat dan adab. Dalam sifat dan adab bagi Allah Ta'ala itu selalu dipertentangkan, termasuk oleh Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami meminta tanggapan Buya atau penjelasan secara terhana mengenai sifat dan adab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena di dalam Fathul Majid di situ juga ada sifat yang kurang saya paham, yaitu tentang iradah, di mana di situ dijelaskan percaya terhadap iradah itu menyebabkan kufur, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, akhir hari ini atau pada zaman global, yakni pada masa-masa kini, banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan di berbagai media sosial, termasuk ada sebuah perkataan Allahmu lemah dan Allahku besar, seperti itu. Yang berikutnya juga beberapa minggu atau beberapa bulan ini sudah terjadi. Apakah termasuk bagian dari akidah atau bisa merusak terhadap akidah manakala seseorang berkeliling di kelana gereja kemudian membacakan sebuah selawat? Itu yang kedua. Yang paling terakhir adalah masalah afiliasi terhadap sebuah organisasi. Ini pertanyaan terlalu banyak. Di situ seolah-olah seseorang menggantungkan diri terhadap sebuah organisasi. Mohon maaf, sudah terlalu banyak. Nanti mudah-mudahan beliau datang kembali dan bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk mengefisien waktu,
beliau sudah bisa menangkap pertanyaan tadi. Yang pertama mengkritik pemimpin, yang kedua penyebab kemunduran Islam dari pepecahan yang terjadi. Mohon pencerahan. Dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihah. Apalkan hadisnya? Coba tadi perhatiin dulu, jangan cuma langsung loncat. Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Faqal, Nabi itu ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillah, pertama kepada Allah. Maka nasihat itu nggak berarti kritik. An-nasihah berarti an-nus, khulusun niyyah ilallah tabaraka ta'ala, ketulusan niat kepada Allah. Jadi sebelum kita negur orang, kritik orang, tuluskan dulu niat, hancurkan dulu kesombongan di hati, ademkan dulu emosi, jangan mengkritik dalam emosi, nanti yang masuk syaitan. Ya. Itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Lalu an-nasihah itu terhadap kitabullah. Orang tulus baca kitabullah, dia tidak akan politisasi ayat. Dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya. Ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok, baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat. Ayatnya tidak salah yang memperkosa ayat. Dan yang berikut, wali rasulihi, tulus kepada Rasul. Kita benar-benar nggak sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang? Nabi itu memimpin umat bil bughdi, dengan kemarahan, kebencian, atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci? Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukanlah orang yang mencaci maki, apalagi melaknat. Maka siapa yang di luar manhaj ini, fahuwa laisa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia bukan min man ittaba'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki, itu nggak masuk berjuang dengan Rasulullah SAW. Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, bukan di Bukhari, mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya, siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj, keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga, sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita nggak naik, wajar kalau kita istighosah nggak makbul, karena isinya kebencian, memutus silaturahim, ngata-ngatain orang. Saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Hurairah ini. Pantas iman kita mungkin kuat, tapi tidak diangkat oleh Allah SWT doa-doa kita. Lalu kemudian ulai aimmatil muslimin wa amatihim, baru Allah, kitab, Rasul tulus kepada imam-imam, tulus mengkritik. Kalau tulus mengkritik, tulus juga membantu, tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama. Maka mengkritiklah dengan ketulusan. Sesuatu yang tulus tembus ke dalam kalbu. Tapi kalau pakai emosi, orang juga males dengerin. Males dia malah menghancurkan kita, mencaci maki. Itu jadinya. Jadi kalau ingin mengkritisi, istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqad wal bughd, dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian.
Ya. Jadi boleh nggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan, ad-dinun nasihah. Dan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihat, ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini nggak usah pemimpin lah. Ini antum, Ustadz, dikritik oleh orang dengan cara, Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini? Mau nggak digituin? Pasti nggak mau. Apalagi mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita nggak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, mau nggak sama-sama? Ya, alhamdulillah. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir, zat dan sifat. Zat dan sifat. Waduh, itu 6 SKS bro. Ya. Itu nanti kalau saya ke Madura lagi, kita buat daurah di pesantren mana, kita bedah itu kitab Fathul Majid, dan kita ijazahkan sanadnya nanti, bersambung ke Syekh Nawawi, ke Ahmad Narawi, dan juga sanad akidah ke Imam Asy'ari, lanjut kepada Rasulullah SAW. Nanti ya, sabar ya, itu 3 SKS saja nggak cukup, 6 SKS. Ya, ini ada pertanyaan, tolong jelaskan kesalahan trilogi Tauhid Wahabi. Loh, kok jadi Wahabi? Betul, kesalahannya banyak, karena itulah awal ekstremisme, itulah awal orang mensyirik-syirikkan Ahlus Sunnah. Contoh pertama, Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak? Ada tauhid orang musyrik? Yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahhab, taklid kepada Ibnu Taimiyah, bahwa tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta alam, ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting, namanya mantik. Belajar mantik, ilmu logika. Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar, pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah, kata mereka, cuma kami, cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran? Sekarang ada pesantren ngajarin kitab tauhid, Soleh Fauzan. Di situ isinya tawassul itu syirik. Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan mau lah ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Soleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan asyirkul akbar, syirik besar. Oi, musyrik, syirik akbar. Orang Madura tawasulan semua nggak? Ila hadrati benar nggak? Begitu kan? Ila hadrati itu tawasulan semua itu. Bijahi Sayyidina Mustafa, bijahi fulan. Kita biasa tawasul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawasul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawasul ke Syekhana Khalil, nyembah Syekhana Khalil nggak? Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawasulnya Wahabi itu nyembah.
kalau tawasil kita enggak, kita nggak nyembah malah ngirimin Fatihah kok, ya enggak? Jadi mereka gagal faham manhaj su'uzzan. Imam Maturidi, ya. Imam Maturidi, saya alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Beliau tinggal di Samarkand, seorang petani, juga seorang muallim. Imam Maturidi ini hobinya baca surat Yasin. Orang Madura suka Yasinan? Saya boleh sebut enggak Madura kalau enggak hafal Yasin. Sahih enggak? Sahih. Udah sah dah antum aswajahnya udah. Imam Maturidi ini hobinya baca Quran, terutama surah Yasin. Imam Maturidi karena tinggalnya di Samarkand, Imam Asy'ari tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta, Samarkand itu kayak Madura. Jauh, tapi itu kotanya padat. Saya ke sana, indahnya bukan main, dan semuanya Islami. Banyak orang kalau mau nyantri ke sana. Namun karena ibu kotanya Baghdad, yang lebih terkenal, lebih viral adalah Imam Asy'ari. Padahal di Samarkand ada yang ilmunya hampir-hampir sama, bahkan beberapa hal lebih tajam. Imam Maturidi ini beberapa hal lebih tajam, karena beliau lebih sering berpolemik, berdebat dengan kelompok liberal. Kalau Imam Asy'ari awal ketemu liberal, terakhir ketemu kelompok ahli hadis yang saklek, kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah menempati aras, Allah berada di langit. Itu yang ditemui oleh Imam Asy'ari seketika di Baghdad. Sedangkan Imam Maturidi ketemu di Baghdad kelompok-kelompok yang nyeleneh-nyeleneh. Maka kitabnya Usuluddin itu luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa ya. Kitab I'tiqad beliau sangat-sangat luar biasa. Nah, Imam Maturidi ini perbedaannya dengan Asy'ari cuma berbeda istilah. Takwin, iradah, itu beda-beda di situ aja. Apakah ketika Allah mengatakan kun itu makhluk atau tidak, itu cuma perbedaannya dan nggak banyak ya. Insya Allah di lain waktu jika umur panjang, Allah jaga kita, Allah tidak pecah belah kita dengan persoalan yang remeh-temeh. Insya Allah kita buat daurah Ahlus Sunnah di pesantren-pesantren Madura. Insya siap hadir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.